Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai sistem informasi penjualan hasil UMKM Kota Pariaman berbasis web. Adapun anggota kami terdiri dari Hartanti Saragi dan Juliana Syagian, beserta dengan Ibu pembimbing kami, yaitu Ibu Dina Fitria Mursad. Yang menjadi pendahuluan dari penelitian ini adalah Kota Pariaman adalah salah satu kota yang memiliki banyak cabang UMKM dari seluruh pelosok negara Indonesia. UMKM menjadi salah satu skala prioritas yang secara konsisten terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi atau Perindakop dan UMKM sebagai dinas teknis terkait. Namun, di balik itu terdapat masalah yang berhubungan dengan hasil UMKM yang dihasilkan oleh banyak pengrajin atau pelaku usaha. Salah satunya masalah penjualan dan pemasaran hasil kerajinan tidak berpihak pada pelaku UMKM. Karena tidak adanya pengetahuan tentang pasar sebagai tempat bertemu produsen dan konsumen, termasuk harga pasar, permintaan, dan penawaran, sehingga para pelaku UMKM hanya dapat menerima harga pasar yang ada pada umumnya, ditentukan oleh para pedagang perantara. Pelaku UMKM hanya memperoleh pendapatan yang berupa biaya produksi tanpa keuntungan. Berdasarkan uraian masalah tersebut, peneliti memberi solusi agar para pelaku UMKM tidak selalu dikelola atau diatur oleh para pedagang perantara tersebut dengan membuat perancangan sebuah sistem informasi penjualan hasil UMKM di Kota Pariaman berbasis web. Adapun yang menjadi research question dari penelitian ini adalah apakah ada pengaruh sistem informasi marketplace UMKM terhadap hasil pendapatan UMKM di Kota Pariaman, khususnya untuk pemasaran dan penjualan hasil UMKM. Selanjutnya adalah literatur review. Yang pertama adalah konsep UMKM. Badan Pusat Statistik atau BPS memberikan definisi UMKM berdasarkan penggunaan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha, yaitu yang pertama adalah usaha kecil, yaitu unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 1 orang. Yang kedua adalah usaha menengah, merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Selanjutnya adalah pengembangan UMKM. UMKM memegang peranan penting baik di skala nasional maupun internasional. Dalam skala internasional, OECD memperkenalkan bahwa UMKM mencakup 90% dari perusahaan yang ada di dunia dan memperkerjakan sekitar 63% angkatan kerja dunia, sedangkan dalam skala nasional, UMKM menyumbang hingga 60% dari total lapangan kerja dan sampai 40% dari pendapatan nasional di negara berkembang. Peranan UMKM. Secara umum dapat disimpulkan bahwa peranan UMKM membawa sangat banyak peranan positif bagi masyarakat, mulai dari penyedia lapangan kerja sampai peningkatan pendapatan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Karena itu, dukungan pemerintah dalam pengembangan UMKM ini sangatlah penting untuk mencapai pengembangan ekonomi nasional. UMKM di Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau KUKM, pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01 dari jumlah pelaku usaha. Selanjutnya adalah research method. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Scrum, di mana metode Scrum ini merupakan teknik yang dibentuk dari beberapa tahapan proses, mulai dari product backlog hingga pada sprint retrospektif. Tahap yang pertama adalah product backlog, di mana pada tahapan ini berisi daftar apa saja yang harus tim lakukan sesuai dengan skala prioritas perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan sprint planning. Dalam tahapan sprint planning ini, project teratas dalam product backlog kemudian disusun kembali menjadi sprint backlog. Dan ditentukan bagaimana akan diselesaikan dengan jangka waktu berapa lama. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam sprint.
Setelah cara dan batas waktu telah ditentukan, maka tahapan yang akan selanjutnya dimasuki adalah tahapan Scrum. Proses ini dilakukan secara daily untuk menghasilkan dan memastikan bahwa perkembangan produk tersebut dapat terus berjalan. Kemudian setelah proses daily Scrum selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan sprint review, di mana tahapan ini merupakan tahapan terakhir di mana proyek akan dikerjakan proyek setelah selesai dikerjakan, kemudian akan masuk ke dalam uh, retrospektif proses, yaitu metode yang sifatnya secara berulang, di mana proses yang dilakukan mulai dari pembuatan backlog hingga review ini akan dilakukan sampai user story-nya dipastikan benar-benar dapat telah selesai dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil dan pembahasan dari penelitian yang kami lakukan. Jadi berdasarkan penelitian yang kami lakukan, telah dibangun sebuah sistem berbasis web, yaitu sistem marketplace untuk penjualan hasil UMKM di Kota Pariaman. Adapun sistem yang dibangun ini ada 4 role yang tersedia di sistem ini. Yang pertama yaitu role sebagai penjual. Role penjual atau pelaku UMKM di marketplace ini adalah bertugas sebagai untuk menjual atau memasarkan produk atau barang dari hasil UMKM. Penjual pada sistem akan dapat melakukan beberapa action. Yang pertama, daftar, login ke sistem, menambahkan produk, mengedit produk, menghapus produk, mengelola pesanan, dan melihat produk yang telah terjual dalam periode sebulan. Role yang kedua yaitu pembeli atau pengunjung. Menu ini adalah menu yang dibuat untuk pengunjung yang tertarik ingin membeli hasil UMKM yang ada di Kota Pariaman. Sebagai pembeli atau pengunjung, diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu ke sistem agar dapat mengakses sistem. Pembeli pada sistem akan dapat melakukan yang pertama, register, yang kedua, login, yang ketiga, view atau melihat produk, yang keempat, melihat produk yang ada di sistem, yang kelima, menambahkan produk ke keranjang belanja, yang selanjutnya yaitu melihat detail produk, dan yang terakhir untuk bisa melakukan aksi check out terhadap barang yang dipilih untuk dibeli. Role yang ketiga yaitu adalah role admin. Menu untuk admin ini adalah bertugas sebagai mengelola sistem agar sistem bisa berjalan dengan baik dan aman. Admin di dalam sistem akan dapat melakukan login, melihat data pendaftaran user untuk penjual, approve atau reject data registrasi penjual, menambah user kepala dinas, melihat produk terlaris dan tidak laku, melihat penjual terlaris dan kurang laku per periode per bulan, mengelola size maksimum untuk produk yang dijual oleh penjual, mengelola data produk, dan mengelola data pengiriman. Role yang terakhir yang ada di sistem yang dibangun ini adalah role kepala dinas. Menu ini dibuat untuk bisa diakses oleh kepala dinas, di mana kepala dinas di sini bertugas sebagai penjamin mutu atau penjamin mutu barang yang dijual oleh penjual di Kota Pariaman. Kepala dinas akan dapat melakukan login, bisa melihat produk terlaris dan kurang laku, bisa dilihat melalui grafik dan tabel, dan juga melihat penjual terlaris ataupun penjual yang kurang laku dalam periode per bulan. Setelah sistem ini berhasil dikembangkan, kami mencoba melakukan regresi sederhana yang dimana mungkin bisa dilihat di slide berikut. Ini adalah hasil regresi sederhana
yang dilakukan dari penelitian sistem informasi UMKM di Kota Pariaman. Berdasarkan regresi sederhana yang telah kami lakukan, didapatlah kesimpulan bahwa sistem informasi yang dibangun, yaitu sistem informasi integrasi hasil penjualan UMKM Kota Pariaman berbasis marketplace tersebut, membawa pengaruh positif terhadap hasil pendapatan dari pelaku UMKM di Kota Pariaman, baik itu penjualan dan pemasaran produk. Selain itu, strategi pemerintah dalam Kota Pariaman dalam pengembangan sentra usaha kecil menengah atau UMKM sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dan pengaturan serta pengendalian dari banyaknya para pelaku UMKM yang diberikan program binaan dan latihan. Sekian presentasi dari kelompok 3 terkait sistem informasi marketplace. Terima kasih untuk perhatiannya dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk orang yang menontonnya. Terima kasih.